Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat semuanya ya. Terkhusus guru bahasa Indonesia yang mau mencoba pelamaran P3K tahun ini. Salam sehat untuk kita semuanya. Di sini akan saya sampaikan soal kompetensi teknis guru bahasa Indonesia persiapan P3K. Ini sebentar lagi ya Bapak Ibu ya. Mungkin sekarang sudah ada yang memilih formasinya di mana ya. Ini sesuai dengan kisi-kisi tahap pertama. Kita langsung aja Bapak Ibu ya. Di sini kita akan membahas mengenai jenis teks. Bagaimana cara membedakan jenis teks? Dilihat dari segi struktur, unsur kebahasaannya, dan isi dari cerita tersebut. Struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terdiri dari 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi merupakan penetapan identitas, baik orang, benda, atau objek lainnya. Yang kedua, klasifikasi. Klasifikasi merupakan penyusunan golongan atau pengelompokan menurut kaidah yang telah ditetapkan. Yang ketiga, deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan paragraf yang berisi tentang manfaat dari objek yang sedang diamati. Kita lihat unsur-unsur kebahasaan teks narasi. Adapun unsur kebahasaannya yang dimiliki teks narasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan majas metafora. Yang kedua, kata kerja transitif dan intransitif. Yang ketiga, menggunakan kata benda, sifat, frasa atau klausa. Yang keempat, menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Cara menulis teks narasi. Berikut adalah cara menulis karangan narasi. Yang pertama, mencari dan menentukan tema serta amanat yang ingin disampaikan. Yang kedua, menentukan sasaran pembaca. Yang ketiga, membuat rancangan mengenai peristiwa utama dan membentuk alur yang sesuai pada skema yang ingin ditampilkan. Yang keempat, merangkai urutan peristiwa utama menjadi beberapa bagian seperti pembukaan, perkembangan, dan akhir cerita. Yang kelima, membuat rincian dan penjelasan mengenai kejadian-kejadian utama secara detail untuk mendukung cerita. Yang keenam, menyusun skema tokoh, watak, alur, latar, dan sudut pandang. Yang ketujuh, memahami dan mengerti bagaimana aturan tanda baca setiap kalimat yang ada di dalam cerita. Itu dia cara menulis karangan yang narasi. Ya, kita langsung aja ke soalnya ya Bapak Ibu ya. Perhatikan soal yang pertama. Kutipan cerita berikut yang merupakan struktur resolusi dan cerita fantasi adalah A. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Ketika aku memandang satu persatu, ternyata rumah itu memiliki model yang sama. Hanya satu yang membedakan ketiga rumah itu, yaitu warna pintunya. B. Pak Raden mengambil cangkul yang ada di sampingnya dan mengarahkan kepada harimau itu. Lalu tembuslah cangkul itu di perut harimau. Kemudian harimau itu pun mati. Setelah berhasil membunuh harimau itu, Pak Raden mengangkat bayi itu dan membawanya pulang bersamanya untuk diurus dan diangkat menjadi anaknya. Yang C. Alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekelilingnya. Sepertinya ia bingung dan mencoba mengenali tempat itu. Matanya yang sebesar biji kemiri berkedip-kedip memamerkan cahaya kehijauan. D. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget tak percaya karena korban berjatuhan di pihak mereka karena lemparan bola api. Namun, pemimpin pasukan serigala kembali mengatur siasat pada posisi menyerang. Jawabannya adalah B. Pak Raden mengambil cangkul yang di sampingnya dan mengarahkannya kepada harimau itu. Lalu tembuslah cangkul itu di perut harimau. Kemudian harimau itu pun mati. Setelah berhasil membunuh harimau itu,
Pak Raden mengangkat membawanya pulang bersama untuk diurus dan diangkat menjadi anaknya. Itu dia jawabannya Bapak Ibu ya. Yang kita lanjut lagi. Kita bahas mengenai soal pertama. Struktur cerita fantasi resolusi adalah berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Itu dia Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi. Nomor 2. Pada suatu masa ada seekor kucing yang sangat awas dan sigap. Tikus-tikus takut memperlihatkan dirinya karena takut dimangsa oleh sang kucing. Sehingga sang kucing harus mencari akal untuk menangkap mereka. Suatu hari sang kucing naik ke atas rak. Ia menggantungkan diri dengan satu kaki pada tali, dengan kepala menghadap ke bawah, seolah-olah telah mati. Saat tikus-tikus melihat posisi kucing seperti itu, mereka menyangka bahwa sang kucing telah melakukan kesalahan. Dengan hati-hati, para tikus mengeluarkan kepalanya dari sarang dan mengendus-endus ke sana dan kemari. Karena tidak terjadi apa-apa, mereka melompat keluar dari sarang mereka, menari-nari untuk merayakan kebebasan mereka. Saat itulah sang kucing tiba-tiba melepaskan tali pegangannya pada tali, dan sebelum tikus-tikus itu tersadar, sang kucing telah menangkap 3 ekor tikus. Bagian yang menceritakan kecerdasan tokoh kucing pada kutipan cerita tersebut adalah: A. Tokoh kucing mengendus-endus ingin memangsa tikus yang berkeliaran mencari makan. B. Kucing dengan lincah dan dapat menerkam tikus-tikus yang suka berkeliaran mencari tikus-tikus. C. Kucing selalu siap siaga dengan cakarnya menerkam tikus-tikus yang berkeliaran mencari makan. D. Kucing menggantungkan dirinya dengan satu kaki pada tali, dengan kepala ke bawah, seolah-olah dia telah mati. Mana Bu kerja jawabannya? Jawabannya adalah D. Kucing menggantungkan dirinya dengan satu kaki pada tali, dengan kepala ke bawah, seolah-olah dia telah mati. Itu dia jawabannya Bu ya. Kita lanjut berikutnya. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks, laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Indikator yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah: A. Menentukan struktur organisasi teks, laporan hasil observasi. B. Menentukan ciri bahasa teks, laporan hasil observasi. C. Menjelaskan struktur organisasi teks, laporan hasil observasi. D. Menjelaskan ciri bahasa teks, laporan hasil observasi. D. E. Menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks, laporan hasil observasi. Jawabannya adalah E. Menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks, laporan hasil observasi. Kita lihat pembahasannya. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Perumusan indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur atau menggunakan tabel kata kerja operasional belum. Untuk KD, mengidentifikasi informasi, kata kerja operasional yang tepat adalah menyebutkan ciri, tujuan, dan isi. Kata menentukan dan menemukan juga dapat menjadi indikator untuk KD mengidentifikasi. Hanya pilihan materi pada jawaban tidak tepat. Informasi berupa berisi ciri, tujuan, dan isi. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik mencermati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya.
Ia kemudian mendata hal-hal, kemudian mencari dan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan telaah pustaka, serta kemudian menuangkannya dalam laporan yang sudah disepakati. Setelah selesai, kemudian menyajikannya secara lisan di depan kelas. Pembelajaran menulis ini menggunakan pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, E. Berbasis masalah. Jawabannya adalah B. Pendekatan saintifik. Kita lihat pembahasannya. Rumusan langkah pembelajaran mewujud pada pemilihan pendekatan atau metode pembelajaran yang mengacu pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yaitu pendekatan saintifik. Metode discovery inquiry, pembelajaran berbasis masalah. Saintifik meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasi. Inquiry meliputi orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Discovery meliputi stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Berbasis masalah meliputi orientasi masalah, organisasi belajar, penyelidikan individu dan kelompok, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Berbasis proyek meliputi penentuan proyek, perancangan, langkah-langkah, penyusunan jadwal, penyesuaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru, penyusunan laporan dan presentasi, dan evaluasi proses dan hasil proyek. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 37, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Media yang paling sesuai untuk mencapai kompetensi dasar tersebut adalah media A. Audio dan atau audiovisual, B. Visual dan atau cetak, C. Audiovisual dan atau visual, D. Audio atau IT, E. Non cetak atau cetak. Jawabannya adalah C. Audiovisual atau visual. Kita lihat pembahasannya. Ada beberapa jenis media yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Media visual merupakan setiap bentuk media yang memiliki bentuk fisik nyata yang dapat dilihat, dibaca, dan diraba. Jika dibandingkan dengan media-media pembelajaran lainnya, media visual cenderung jauh lebih mudah untuk ditemukan. Beberapa contoh media visual yaitu gambar, foto, buku majalah, alat peraga, dan lain-lain. Media audio adalah media yang hanya dapat diakses melalui organ pendengaran. Beberapa bentuk media audio yaitu suara, lagu, siaran radio, audio CD, dan lain-lain. Media audiovisual merupakan jenis media yang mencakup media audio atau dapat didengar dan media visual dapat dilihat. Beberapa contoh media audiovisual yaitu siaran televisi, pertunjukan drama, teater, film layar lebar, dan lain-lain. Media berbasis IT yaitu jenis media yang cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber berbasis mikroprosesor atau ada yang interaktif. Untuk soal ini, media berupa visual audiovisual karena kompetensi yang diajarkan menggunakan buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Itu dia jawabannya ya, pembahasannya. Kita lanjut. Nomor 6. Seorang guru bahasa Indonesia akan mengajarkan kompetensi dasar 4.8,
mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Sumber pembelajaran yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Lingkungan sekolah, B. Kumpulan cerita rakyat atau hikayat, C. Berbagai buku referensi, D. Rekaman drama dari televisi, E. Teks berita dalam surat kabar. Jawabannya adalah B. Kumpulan cerita rakyat atau hikayat. Kita lihat pembahasannya. Sumber belajar menurut Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi tahun 95 nomor 152 adalah guru dan bahan-bahan pembelajaran berupa buku bacaan atau semacamnya. Pengertian selanjutnya dari sumber belajar adalah segala daya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan proses pembelajaran, baik langsung maupun tidak langsung, di luar dari peserta didik yang melengkapi diri mereka pada saat pembelajaran berlangsung. Klasifikasi sumber belajar terdiri atas yang pertama, ada message atau pesan, people atau orang. Yang ketiga, materialis atau bahan, device, alat, teknik. Yang keenam, setting atau lingkungan. Sumber belajar pada soal berbentuk bahan dan karya mengembangkan cerita rakyat dalam bentuk cerpen, maka sumber belajar yang diperlukan adalah kumpulan cerita rakyat. Itu dia Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi. Nomor 7. Setelah selesai mengajar kompetensi dasar 4 mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi atau permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi. Struktur dan kebahasaan guru harus melakukan penilaian. Instrumen penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut sebaiknya berupa A. Angket, B. Tes lisan, C. Tes performansi, D. Tes pilihan ganda, E. Rubrik atau penilaian proyek. Jawabannya adalah E. Rubrik penilaian proyek. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian atau evaluasi. Instrumen penilaian dapat berupa tes maupun non-tes dan observasinya dapat dilakukan dengan cara observasi sistematis dan non-sistematis. Tes terdiri atas beragam bentuk tes tulis, tes lisan, tes intelijensi, tes kemampuan, tes sikap, tes kepribadian, tes hasil belajar. Non-tes terdiri atas observasi, wawancara, skala sikap, daftar cek, angket, studi kasus, tes pemberian penghargaan. Instrumen penilaian yang digunakan disesuaikan dengan jenis penilaiannya. Untuk keterampilan menulis yang menghasilkan tulisan, yang diperlukan adalah instrumen berupa rubrik atau pedoman penilaian proyek yang berisi indikator-indikator terkait dengan unsur-unsur sebuah tulisan. Dalam hal ini, teks eksposisi ada struktur dan kebahasaan. Soal berikutnya nomor 8. Dalam pembelajaran mengonstruksi suatu teks, salah satu prinsip pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik yang harus ada adalah A. Mengamati, B. Menanya, C. Mencoba atau mengeksplorasi, D. Mengasosiasi atau merumuskan, E. Mengomunikasikan. Jawabannya adalah C. Mencoba atau mengeksplorasi. Tahapan dalam pembelajaran saintifik terdiri atas mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasi. Itu dia tahapan pembelajaran saintifik. Kita lanjut nomor 9. Dalam suatu kegiatan pembelajaran, guru meminta siswa untuk membaca suatu jenis teks, mengajukan pertanyaan tentang teks tersebut, menyusun atau mengonstruksi teks tersebut, dan mempresentasikan di depan kelas. Tahapan tersebut adalah
A. Mengamati. B. Menanya. B. Menanya. C. Mencoba atau mengeksplorasi. D. Mengasosiasi atau merumuskan. E. Mengomunikasikan. Jawabannya adalah C. Mencoba atau mengeksplorasi. Kita lihat pembahasannya. Langkah pembelajaran yang digunakan dalam soal adalah saintik, yang terdiri atas mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengomunikasi. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Di dalam kalimat berikut ini terdapat ketidaktepatan menggunakan kata. Ketidaktepatannya Bapak Ibu ya. A. Setelah melakukan pengujian hasil, tim akan menjaga stabilitas tegangan, dan sistem kontrol alat. B. Setelah melakukan pengujian hasil, tim akan menjaga stabilitas terhadap tegangan dan sistem kontrol alat. C. Setelah pengujian hasil dilakukan, tim akan melakukan stabilisasi tegangan dan sistem kontrol alat. D. Setelah melakukan pengujian hasil, tim akan mengatur stabilitas tegangan dan sistem kontrol alat. E. Stabilitas tegangan dan alat kontrol dilakukan setelah melakukan pengujian hasil. Jawabannya adalah B. Setelah melakukan pengujian hasil, tim akan menjaga stabilitas terhadap tegangan dan sistem kontrol alat. Kita lihat pembahasannya. Hadirnya kata terhadap di dalam kalimat tersebut karena kata terhadap merupakan kata depan untuk menandai arah kepada lawan, sehingga menggunakan kata tersebut di dalam kalimat tersebut tidak tepat. Itu di dalam pembahasannya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Kalimat yang tepat, kalimat yang di dalamnya terkandung unsur yang berlebihan atau meluah adalah A. Kedua orang itu berpelukan. B. Kedua orang itu memeluk-meluk. C. Kedua orang itu saling berpelukan. D. Kedua orang itu peluk memeluk. E. Kedua orang itu saling memeluk. Jawabannya adalah C. Kedua orang itu saling berpelukan. Kita lihat pembahasannya. Bentuk saling berpelukan termasuk melewah atau berlebihan karena kata berpelukan sudah bermakna saling. Dengan penambahan kata saling di depannya menyebabkan maknanya menjadi berlebihan, yaitu saling berpelukan. Itu dia jawabannya Bapak Ibu ya, pembahasannya. Bacalah dengan cermat penggalan paragraf berikut ini. Legislator mengusulkan kepada Dinas Pariwisata Kota Surabaya agar semua bangunan cagar budaya di Kota Pahlawan diberi prasasti atau piagam yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Dinas Pariwisata Pemkot Surabaya diminta melakukan inventarisasi jumlah bangunan yang masuk kategori cagar budaya. Itu berasal dari Kompas ya, kompas.com ya. Agar penggalan paragraf di atas kohesif pada posisi buka kurung titik-titik tutup kurung di atas paling tepat diisi dengan konjungsi antar kalimat berikut ini. A. Walaupun begitu. B. Malahan. C. Oleh karena itu. D. Jikalau demikian. E. Dengan demikian. Jawabannya adalah C. Oleh karena itu. Kita lihat pembahasannya. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian paragraf yang rumpang adalah konjungsi yang menyatakan akibat. Oleh karena itu, konjungsi yang tepat adalah digunakan adalah oleh karena itu. Itu dia pembahasannya. Bacalah dengan cermat teks prosedur berikut ini. Untuk mengganti aki lama dengan aki baru, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah melepas aki dengan benar agar terhindar dari korsleting.
lepaskan kabel dan klaim pada kutub negatif terlebih dahulu. Baru kemudian dilanjutkan pada kutub positifnya. Setelah semua kabel dan klip terlepas, angkat aki tersebut secara tegak lurus agar cairan dalam aki tidak tumpah. Yang menjadi tujuan teks prosedur di atas adalah A. Agar cairan dalam aki tidak tumpah. B. Agar terhindar dari korsleting. C. Mengganti aki lama dengan aki baru. D. Melepas aki dari kedudukan dengan benar. E. Melepas semua kabel dan klem pada aki. Jawabannya adalah C. Mengganti aki lama dengan aki baru. Bagian tujuan dari teks prosedur berisi tujuan dibuatnya teks prosedur atau hasil akhir yang akan diperoleh. Biasanya informasi tersebut juga tergambar dalam judul. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut soal berikutnya. Bacalah dengan cermat teks eksplanasi berikut ini. Nomor 1. Banjir adalah fenomena atau bencana alam yang terjadi disebabkan aliran sungai yang tidak mampu menahan debit air yang masuk. Akibatnya, air tersebut meluap hingga pemukiman warga. Yang kedua, penyebab banjir dapat dibagi menjadi dua, yakni karena faktor alam dan faktor sosial. Yang ketiga, faktor alam yang menyebabkan terjadinya banjir ialah tingginya intensitas dan curah hujan yang terjadi ditambah dengan buruknya saluran air dan tidak adanya daerah resapan air, dengan kata lain akan menambah buruk dampak banjir. Yang keempat, faktor sosial yang menjadi penyebab banjir ialah faktor pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya manusia mengubah lahan hijau dan daerah resapan air menjadi pemukiman warga. Pernyataan umum teks eksplanasi di atas terdapat kalimat pada kalimat A 1-2, B 2-3, C 3-4, D 2 dan 4, E 1 dan 3. Jawabannya adalah A 1 dan 2. Kita lihat pembahasannya. Salah satu bagian struktur teks eksplanasi adalah identifikasi fenomena yang dituliskan dalam pernyataan umum atau identifikasi tentang sebuah fenomena. Untuk itu, pernyataan umum yang tepat untuk mengawali identifikasi fenomena adalah kalimat 1 dan 2. Sedangkan untuk kalimat 3 dan 4 sudah merupakan bagian penggambaran rangkaian kejadian. Itu dia pembahasannya. Nomor 15. Bacalah kutipan berikut. Tidak lama, tiba-tiba gajah muncul lagi. Kancil meminta tolong kembali. Bagaimana, Cil? Tolong aku berjanji tidak akan iseng lagi. Janji? Gajah menekankan. Sekarang, apakah kamu sudah sadar? Dan akan berjanji tidak akan menipu? Jahil iseng dan perbuatannya yang merugikan binatang lain. Benar Pak Gajah, saya benar-benar berjanji. Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil berkata, terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. Penggalan cerita tabel di atas merupakan bagian dari struktur fabel. Struktur fabel yang dimaksud adalah A. Orientasi, B. Konflik, C. Klimaks, D. Resolusi, E. Koda. Jawabannya adalah D. Resolusi. Kita lihat pembahasannya. Struktur fabel terdiri atas orientasi, bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Komplikasi, konflik atau permasalahan antar satu dengan tokoh yang lain. Komplikasi menuju klimaks. Resolusi, bagian yang berisi pemecahan masalah. Koda,
bagian terakhir yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Kutipan pada soal berisi narasi tentang pemecahan masalah saat kancil meminta tolong pada gajah dan berjanji tidak akan iseng lagi. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu ya. Ya, demikianlah materi kita untuk hari ini. Soal-soal kompetensi teknis guru bahasa Indonesia persiapan untuk P3K. Soal-soal yang barusan saya buatkan itu berupa kisi-kisi dari tahap pertama. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Semoga rezeki baik untuk kita semuanya. Kita lulus P3K di tahun ini. Sekian dan terima kasih.